Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh mempunyai keutamaan, diantaranya adalah 1. Sholat subuh menjadi tameng dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. 2. Sholat subuh salah satu penjamin surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain atau sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sholat subuh dapat pahala seperti sholat semalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Sholat subuh mendapat jaminan keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. 5. Bercahaya di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan, isya dan subuh, menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menuju masjid pada waktu pagi hari atau sore hari, maka Allah akan memberikan jamuan hidangan baginya di surga pada setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Sholat subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Hal ini berdasarkan keutamaan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat subuh adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh yang fardu, maka lebih utama lagi darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 7. Para malaikat menyaksikan. Allah SWT berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar atau subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Sholat subuh adalah tolak ukur keimanan. Untuk mengukur kadar keimanan seseorang tidak perlu sulit-sulit. Cukup mengukurnya dengan sholat subuh untuk mengetahui apakah dirinya termasuk jujur dalam beriman ataukah berdusta. Apakah ia beriman di atas keikhlasan ataukah riya? Rasulullah SAW bersabda, sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Ahmad disahihkan Al-Albani. 9. Sholat subuh mendatangkan kenikmatan melihat wajah Allah. Sholat subuh akan mendatangkan nikmat berupa bisa melihat wajah Allah yang mulia. Dari Jarir bin Abdullah berkata, kami pernah duduk-duduk di samping Rasulullah tatkala beliau melihat rembulan pada malam purnama. Lalu beliau bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini, yaitu kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Jika kalian mampu, tidak terlengahkan dari sholat sebelum terbit matahari atau sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelam matahari adalah sholat asar. Kemudian Jarir membaca ayat, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. 10. Sholat subuh adalah kunci kemenangan. Sholat subuh adalah kunci kemenangan di antara strategi perang Rasulullah ketika menyerbu musuh adalah menunggu datangnya waktu subuh sehingga Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Dari Ma'qal beliau berkata bahwa Rasulullah apabila hendak menyerbu suatu kaum, beliau menundanya hingga tiba waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Sallallahu
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.